Sekitar 160-an kiai pengasuh pesantren dari seluruh Indonesia mengadakan sarasehan di Lampung Sabtu 3 Desember 2022. Sebagian besar dari mereka datang dengan konvoi kendaraan darat dan menyeberang menggunakan kapal feri, sedangkan sebagian lainnya menggunakan jalur udara. Para kiai yang tergabung dalam Forum Pesantren Alumni Gontor atau FPAG dan Perhimpunan Pengasuh Pesantren atau P2I itu membahas tentang Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019, yaitu antara peluang dan tantangan. Hadir sebagai pembicara antara lain yaitu Wakil Ketua MPR RI Dr. Haji Hidayat Nur Wahid MA, Ketua Umum PPI KPM Dr. Andes Keilhaj Nur Syahid MPD, Ketua Umum FPAG Dr. Keilhaj Zulkifli Muhadli SH MM, Presiden P2I Dr. Keilhaj M. Tata Taufik, dan Sekjen FPAG Keilhaj Anang Riksa Masyadi MA PhD. Sedangkan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pesantren Kemenak Profesor Dr. Waryono Abdul Ghafur diwakili oleh Kasubdit Pendidikan Diniyah dan Pesantren Kemenak Pusat Haji Nurul Huda. Wakil Ketua MPR RI dalam keynote speech-nya menyinggung pentingnya penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 secara konsekuen dan berkeadilan. Meskipun ada beberapa catatan perbaikan pada substansi Undang-Undang 18 tahun 2019 itu, namun negara sudah berada dalam jalur yang benar dengan memikirkan pendidikan pesantren secara lebih baik. Senada, Kasubdit Nurul Huda mengakui bahwa pihaknya di Kemenak saat ini terus mengupayakan aturan-aturan turunan dari Undang-Undang Pesantren terutama dalam hal rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi pesantren. Menurutnya, Kemenak juga terus berupaya mengimplementasikan butir-butir dalam Undang-Undang Pesantren itu dalam tataran praktis, baik yang sifatnya regulatif maupun penganggaran. Kiai Zulkifli menegaskan bahwa rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi itu artinya adalah pengakuan negara pada dunia pesantren tanpa mengubah jati diri, identitas, kemandirian, serta kekhasan tiap pesantren. Kiai Zul mengajak kepada pesantren-pesantren alumni Gontor agar segera bergabung dalam Satuan Pendidikan Mu'adalah Mu'alimin. Sementara itu, Kiai Tata melihat perlunya sosialisasi Undang-Undang Pesantren lebih digalakan lagi, baik di lingkungan pejabat Kemenak, dari tingkat pusat hingga daerah maupun kepada khalayak luas. Kiai Tata juga menghimbau para kiai pesantren perlu membaca dan menelaah Undang-Undang Pesantren secara komprehensif. Di tempat yang sama, Kiai Anang merefleksikan perjuangan panjang merumuskan dan mengesahkan rancangan undang-undang menjadi Undang-Undang Pesantren. Ia menyebut keterlibatan aktif dan kontributif para kiai pesantren sehingga melahirkan Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019 itu. Kiai Anang juga menandaskan bahwa diskusi tentang Undang-Undang Pesantren di tingkat nasional telah dilakukan beberapa kali di berbagai pesantren, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Palembang, dan sekarang ini di Lampung. Ia berjanji akan terus melakukan sosialisasi Undang-Undang Pesantren ini secara lebih luas kepada kalangan pesantren di seluruh wilayah Indonesia. Usai sarasehan pada malam hari itu, esok paginya para kiai menghadiri undangan Walimatul Ursy, pernikahan putra-putri dari Dr. Keilhaj Bukhari Abdul Somad, MA, pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Mujtama Al-Islami Lampung, dan Dr. Andes Keilhaj Sulaiman Ma'ruf, pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Istiqomah Serang. Momen-momen suasana akrab dan guyupnya para kiai pengasuh pesantren diabadikan oleh tim media. Kebersamaan para pengasuh pesantren itu menurut Kiai Anang perlu dipelihara dan dikelola dengan baik agar terjadi sinergitas dan kolaborasi antara pesantren untuk kemajuan umat dan bangsa.